Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah bahas tentang malaikat yang meniup trompet. Malaikat yang meniup trompet, yakni malaikat Israfil, yang sejak dia diperintah oleh Allah untuk menunggu kapan trompet itu ditiup, maka trompet itu diletakkan di mulutnya dan dia tidak pernah melepasnya. Sudah berapa juta tahun itu mulutnya itu di dalamnya ada trompet dan dia tidak pernah lepas, tidak pernah dilepas. Dan matanya selalu tertuju ke atas, ya, matanya selalu tertuju ke atas, haulal arsy, menghadap ke sekitar arsy, ya, menunggu kapan beliau disuruh meniup trompet itu. Ini kita sudah sampaikan bahwa pelajaran dari hadis ini paling tidak ada dua, dan malaikat ini tidak pernah mengedipkan matanya. Matanya selalu tertuju ke atas, tidak noleh ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan dia tidak pernah mengedipkan matanya. Malaikat Israfil ini. Nah, apa hikmahnya? Paling tidak ada dua. Yang pertama, yakni menunjukkan Allah itu tinggi di atas arsy. Kalau ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Allah itu tinggi di atas arsy. Apa dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya yang tadi, ya, kenapa malaikat ini selalu melihat ke atas? Menunjukkan Allah itu tinggi di atas arsy. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat ini meletakkan trompet itu dan dia tidak pernah lepas. Kemudian kenapa dia tidak pernah mengedipkan matanya? Khawatir saat dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meniup trompet, trompet itu tidak di dalam mulutnya. Khawatir saat dia diperintah oleh Allah meniup trompet, dia masih memandang ke bawah. Ya, ketika dia diperintah tiup trompet, butuh waktu mengerjakannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa malaikat itu beriman kepada Allah, menjalankan aturan Allah dengan cepat, ya, dan tidak pernah bosan. Nah, jamaah yang rahmati Allah SWT. Yang berikutnya, trompet itu berapa kali dia ditiup? Trompet itu ditiup sebanyak 3 kali. Ya, trompet hari kiamat itu ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatu al-faza'. Ya, saya ulangi. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza'. Artinya tiupan mengagetkan. Begitu malaikat disuruh oleh Allah, malaikat Israfil tiup tuh trompet, langsung ditiup, tidak ada jeda. Semua kaget. Ya, semua kaget. Semua panik. Kita sudah sampaikan bentuk-bentuk kepanikan manusia. Orang yang sedang berantem enggak peduli lagi dia. Ya, yang sedang jualan baju sedang dilipat, enggak mau dijual lagi tuh baju tuh. Orang dalam kondisi lapar, ada yang dia mau makan, tinggal disuap. Begitu mendengar suara trompet, udah enggak sempat masukin makanan ke mulut, saking kagetnya. Nah, maka ini disebut dengan tiupan mengagetkan. Nafkhatu al-faza'. Ya, tiupan mengagetkan. Yang kedua, yakni nafkhatu as-sa'iq. Nafkhatu as-sa'iq artinya tiupan mematikan. Ya, tiupan mematikan. Jadi, setelah tiupan mengagetkan, datang tiupan kedua, tiupan mematikan. Yang ketiga, nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan. Ya, tiupan kebangkitan. Nah, jarak antara tiupan ke ketiupan berikutnya itu 40 tahun sesuai dengan kehendak Allah. Dari tiupan pertama ke tiupan kedua, dua ketiga itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Tiupan kedua itu sampai tiupan ketiga nggak ada kehidupan lagi. Nggak ada kehidupan. Yang hidup hanya Allah. Semua mati. Nah, semua yang ada di atas dunia ini sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Jadi setelah mati udah nggak ada kehidupan kecuali Allah. Karena yang kekal hanya Allah. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui